Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Masita dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM akhir 310 angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait materi tentang teori modal sosial, mulai dari apa sih pengertian dari modal sosial, kemudian bentuk atau contoh dari modal sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih pengertian dari modal sosial. Nah, menurut Bourdieu pada tahun 1970-an, definisi modal sosial adalah keseluruhan agregat sumber daya aktual yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet sehingga dapat menginstitusionalkan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Kemudian menurut Coleman pada tahun 1993 mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan entitas majemuk yang mengandung dua elemen, yaitu modal sosial mencakup beberapa aspek struktur sosial. Kedua modal sosial yang menjadi fasilitas bagi tindakan yang dilakukan oleh individu, perusahaan di dalam struktur tersebut. Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, modal sosial adalah suatu norma atau nilai yang dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif sehingga terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, modal sosial akan dapat terasa apabila terdapat interaksi dengan orang lain yang diwadahi dengan struktur sosial. Ketiga, struktur sosial itu sendiri merupakan bagian tertentu dari aturan-aturan atau rule dan prosedur dalam pemanfaatan sumber daya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang contoh dari modal sosial. Nah, sebelum membahas contoh dari modal sosial, perlu diketahui bahwa komponen utama dari modal sosial adalah kepercayaan atau trust, nilai dan norma, serta jaringan atau network. Oke, masuk ke contoh modal sosial. Di sini saya mengambil contoh dari artikel ilmiah yang berjudul Peran dan Manfaat Modal Sosial dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Karyawan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Kerajinan Tas dan Koper Tanggulangin, Sidoarjo. Pembentukan modal sosial di sentra industri kulit Tanggulangin. Pembentukan ini terbagi menjadi dua, yaitu melalui lembaga informal dan lembaga formal. Pembentukan melalui lembaga informal sendiri melalui pertama ada keluarga. Industri kerajinan tas dan koper yang berkembang di daerah Tanggulangin bisa disebut sebagai usaha keluarga. Pada awalnya, usaha kerajinan tas dan koper sudah cukup dikerjakan oleh anggota keluarga. Mereka terhubung oleh hubungan kekeluargaan yang mengikat mereka. Pemilik usaha mempekerjakan saudara mereka karena mereka lebih percaya kepada saudara mereka daripada mempekerjakan orang lain di usaha mereka. Dengan melihat pada dasar pembentukan modal sosial yang masih mendasarkan pada aspek kekeluargaan, maka jenis modal sosial yang terjadi adalah modal sosial bonding atau ikatan. Sifat-sifat dalam budaya tersebut yang mengikat para pelaku usaha yang bergerak di bidang pembuatan tas dan koper di Tanggulangin antara satu dengan yang lain untuk saling bekerja sama dan saling membantu. Kemudian ada budaya cangkruan atau ngobrol bersama dan ngopi, merupakan salah satu bentuk kegiatan bersama dengan modal sosial yang tinggi. Dari kedua budaya masyarakat Tanggulangin tersebut terjadi sebuah transfer ilmu pengetahuan dari satu orang ke tetangga mereka dan kerabat yang tadinya hanya membantu pekerjaan pembuatan tas dan koper. Kemudian lahir dari sebuah pertemuan keagamaan antar warga masyarakat seperti kegiatan pengajian, yasinan, pertemuan haji, dan juga sholat Jumatan. Banyaknya kegiatan keagamaan yang ada di tengah masyarakat Tanggulangin membuat mereka menjadi saling bertemu antara satu dengan yang lainnya.
Kemudian ada pelatihan informal. Pelatihan yang diberikan pemilik usaha kepada karyawan yang baru bergabung pada usaha pembuatan tas dan koper di Tanggulangin. Pelatihan ini dilakukan sendiri oleh pemilik usaha ini karena mereka rata-rata tidak memiliki banyak karyawan. Mereka hanya memiliki 1 sampai dengan 2 orang karyawan dan dibantu anak atau istri pemilik usaha tersebut. Mereka melakukan hal ini untuk penghematan penggajian karyawan. Pelatihan karyawan diawali dengan pemberian tugas langsung tanpa didahului oleh teori. Mereka mengerjakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang rendah seperti mengelem bahan atau memasang aksesoris, kemudian memotong bahan sesuai dengan contoh cetakan yang telah ada, kemudian belajar menjahit. Kemudian ada pembentukan melalui lembaga formal, antara lain ada koperasi yang terbentuk sekitar tahun 1970-an. Masyarakat di Tanggulangin ini sudah sadar akan pentingnya suatu organisasi yang dapat menaungi usaha mereka dalam hal usaha pembuatan tas dan koper. Maka para pengrajin di Tanggulangin mulai membentuk sebuah organisasi. Peranan koperasi tersebut jelas sangat penting sebagai wadah untuk membangun modal sosial dalam bentuk kerjasama dan kepercayaan. Jalinan kerjasama yang sudah terbentuk karena adat dan budaya menjadi lebih kuat dengan adanya koperasi. Dengan adanya koperasi, maka mulailah terjadi perubahan dalam masyarakat, bahwa keberadaan kerjasama kemudian lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dan bukan lagi karena adat dan budaya. Kedua itu ada balai latihan kerja. Dalam rangka menumbuh kembangkan industri rumah tangga, langkah pemerintah untuk menunjang industri rumah tangga pembuatan tas dan koper yang ada di Tanggulangin tersebut adalah dengan membangun Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Kementerian Perindustrian, BPIPI. Kemudian peran modal sosial di sentra industri kulit Tanggulangin. Yang pertama ada jaringan di sentra usaha kecil dan menengah produk tas dan koper di Tanggulangin tersebut terdiri dari jaringan informal dan jaringan formal. Nah, jaringan informal sendiri yang berkembang di pusat kerajinan tas dan koper di Tanggulangin adalah jaringan kekeluargaan. Sementara itu, dasar dari pembentukan jaringan sosial di antara mereka adalah adanya keakraban, solidaritas, integrasi, dan kepercayaan yang ada di antara mereka yang terbentuk melalui interaksi sosial di antara mereka, di mana usaha yang ada di sentra ini diwariskan turun-temurun oleh keluarga mereka. Jaringan kekerabatan dimanfaatkan pengrajin dan sebagai metode penyerapan tenaga kerja, penyaluran produk, dan membantu proses produksi. Mereka mendapatkan tenaga kerja dari para saudara mereka atau orang yang telah mereka kenal dengan dekat. Mereka tidak pernah mempekerjakan orang yang baru mereka kenal, terutama bagi anggota keluarganya sendiri yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan yang menghasilkan ikatan yang lebih kuat antara pemilik usaha dengan para karyawannya yang berasal dari keluarganya sendiri. Kemudian ada jaringan formal. Jaringan di antara pengrajin tas dan koper di Tanggulangin ditandai oleh keakraban dan prinsip saling tolong-menolong. Untuk memperkuat kerjasama di antara mereka, maka dibentuklah suatu koperasi yang mewadahi kerjasama tersebut. Jaringan yang terbentuk di sentra industri dan
Tas dan Koper di Tanggulangin ditujukan untuk kerjasama ekonomi yang menguntungkan semua pihak yang menjadi anggotanya. Mereka membangun jaringan yang lebih luas dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Jaringan yang dimiliki koperasi berupa pemasaran produk hingga keluar daerah dan dapat menembus perusahaan besar. Kemudian ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan tersebut datang dari pengrajin tas dan koper sebagai pimpinan dalam usaha tersebut terhadap karyawannya atau sebaliknya. Bentuk kepercayaan tersebut terlihat saat pemilik usaha meminta pendapat kepada karyawannya dalam proses pemilihan bahan baku, pembuatan model, sampai dengan pemasaran hasil kerajinan mereka. Mereka melibatkan karyawan dalam proses itu agar karyawan merasa lebih diberikan kepercayaan dari pimpinan untuk mengutarakan pendapatnya. Hal ini juga meringankan beban pemilik usaha dalam pengambilan keputusan karena mereka telah membagi masalah yang mereka temukan dengan karyawannya. Kemudian ada norma yang dianut dan berjalan pada sentra industri tas dan koper di Tanggulangin dengan pihak lain dan antar pengrajin maupun dengan karyawannya bersifat lisan. Di antaranya berupa pembagian pekerjaan, toleransi waktu kerja karena tidak adanya jam kerja, toleransi dalam jam masuk kerja pun berlaku. Norma lain yang ada di sentra industri tas dan koper di Tanggulangin adalah pengawasan kualitas produk, di mana saat pemilik usaha tidak dapat mengawasi pekerjaan karyawannya terkait kualitas produk, pengrajin tas dan koper yang merupakan pemimpin dan karyawan perlu sesekali mengontrol, mengarahkan, dan membimbing pekerjaan karyawannya. Norma berikutnya yang berlaku di sentra usaha ini adalah norma kesopanan. Pemilik usaha saling menghargai dan menghormati dalam bertindak antara sesama karyawan menjadi poin pentingnya. Kemudian ada kepemimpinan. Dalam mengelola agar karyawan dapat menyelesaikan pesanan tas dan koper dengan baik dan tepat waktu, karyawan yang bekerja sudah paham dan tahu tanggung jawab mereka masing-masing walaupun tidak pernah ada job description. Selama ini karyawan tidak pernah ada masalah yang berarti dan dapat menghambat kinerja, karena pemilik usaha berupaya memberikan hak mereka dan memberikan motivasi yang lebih agar mereka mampu mandiri di kemudian hari. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa peran seorang pemimpin usaha kerajinan tas dan koper di Tanggulangin sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai dan efektivitas kerja pegawai. Kepemimpinan pemilik usaha tas dan koper dapat dilihat dengan ketegasan yang dibuat pemilik usaha dalam mengontrol barang yang dikerjakan. Kemudian ada rasa solidaritas. Rasa solidaritas menyangkut hubungan antara pengrajin dengan sesama pengrajin dan juga dengan karyawannya. Solidaritas dalam usaha kerajinan tas dan koper di sentra kerajinan Tanggulangin sangat tinggi. Mereka sudah mulai paham tentang rasa persatuan dan berjalan bersama dengan saling menguntungkan. Mereka memanfaatkan kedekatan hubungan kekerabatan dan pertemanan untuk membangun solidaritas ini. Hubungan kekerabatan, rasa memiliki, rasa kesetiaan, atau loyalitas yang sangat tinggi, sifat rajin dan hasrat bekerja keras ditanamkan pemilik usaha kepada karyawannya. Ini dilakukan dengan membangun kedekatan secara emosional dengan karyawannya. Karyawan diperlakukan sebagai seorang keluarga
karena mereka seharian berada di rumah mereka, berkomunikasi secara rutin dan kontinu. Hal ini menimbulkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi dalam usaha kerajinan rumahan ini, menciptakan suasana satu tim kerja yang solid sebagai satu tim kerja. Karyawan dan pemilik usaha melakukan pendekatan dalam pekerjaan dengan membuat keputusan-keputusan yang akan membawa kesatuan tujuan bersama. Kesatuan tujuan inilah yang membawa kerjasama yang baik dan yang mencapai keberhasilan usaha mereka. Nah, dari cerita tersebut maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang terbentuk di sentra industri tas dan koper Tanggulangin dimulai dari keluarga karena usaha yang dilakukan adalah usaha warisan dari orang tua. Mereka merekrut karyawan dari keluarga, kerabat, dan tetangga dekat mereka sendiri. Selain itu, kebiasaan mereka cangkruan, ngopi, pelatihan informal, dan kegiatan keagamaan juga turut serta membangun modal sosial di antara mereka. Modal sosial tumbuh seiring dengan rasa kebersamaan dan rasa saling percaya di antara mereka. Selain dari hal tersebut, modal sosial juga berkembang melalui koperasi yang menaungi mereka dan balai latihan kerja yang memberikan mereka keterampilan tambahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum